Yesus itu kan rasul, dipahami secara Islam. Masa rasul kok mengutus rasul? Padahal konteksnya ini mesti kita paham dulu. Rasul dan nabi dalam Islam, meskipun sama-sama memakai istilah yang seakar dari bahasa Ibrani dan Arab, namun maknanya jauh berbeda. Kalau Islam definisi wahyunya beda. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, digambarkan seperti Muhammad menerima Quran yang didiktekan oleh malaikat Jibril. Begitu juga dibayangkan untuk Musa, untuk Yesus, untuk Daud, berkenaan dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Padahal tidak seperti itu. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Apa Nabi Muhammad turun dari surga? Tidak. Apakah Musa turun dari surga? Tidak. Apakah nabi-nabi turun dari surga? Tidak. Jadi ini bedanya Yesus dengan nabi yang lain. Sekalipun Yesus juga disebut nabi, tapi perutusannya dia pengutusan yang berbeda, karena dia utusan yang dari surga. Pengutusan itu luar biasa, supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Apa nabi-nabi yang lain membangkitkan dari akhir zaman? Tidak. Lebih-lebih kenapa orang Yahudi bersungut-sungut dan marah? Karena Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Dan nabi-nabi tidak ada yang turun dari surga. Dr. Bambang Nursena menegaskan, Yesus adalah rasul atau utusan yang berbeda dari semua rasul atau utusan lain. Ulasan ini cukup panjang, tetapi memiliki pembahasan yang begitu luas serta mendalam. Oleh karena itu, silakan berkenan menonton sampai tuntas. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, itu Yesus disebut rasul dan imam besar yang kita akui. Lalu di dalam Matius dan Lukas yang kita kutip tadi, Yesus yang disebut rasul itu mengutus 12 rasul dan 70 murid. Nah, tanpa memahami konteks, akar budaya dan sejarah Israel, kita akan kadang-kadang bingung. Pertama, ketika iman Kristen banyak diteror oleh saudara-saudara polemikus Muslim yang mengukur iman Kristen dari ukuran mereka, dan kita mau-mau saja meladeninya, padahal kita tidak tahu perbedaan konteks antara dua agama yang sangat berbeda. Memang sama-sama ada nabi, sama-sama ada rasul, tapi maknanya berbeda. Definisi saja belum sama, bagaimana kita mau menyamanyamakan dalam sebuah perdebatan. Akhirnya kekristenan terus menjadi bahan bulian. Yesus itu kan rasul, dipahami secara Islam. Masa rasul kok mengutus rasul? Padahal konteksnya ini mesti kita paham dulu. Rasul dan nabi dalam Islam, meskipun sama-sama memakai istilah yang seakar dari bahasa Ibrani dan Arab, namun maknanya jauh berbeda. Sama-sama memakai kata Alkitab, Injil, Taurat, tapi maknanya berbeda. Yahudi dan Kristen, sekalipun pada akhirnya kesimpulannya berbeda. Kesimpulan dalam apa? Dalam penggenapan nubuat-nubuat Taurat dan kitab para nabi. Kita orang Kristen percaya bahwa semuanya sudah fulfillment, sudah genap, digenapi di dalam Yesus Kristus sebagai Yeshua HaMashiach, sang penyelamat itu. Tapi Yahudi masih menunggu Mesias mereka.
Namun istilah-istilah, paham pewahjuan, kitab yang dijadikan rujukan sama, yaitu Perjanjian Lama. Sementara Islam tidak. Islam mengenal yang namanya Taurat, tapi bukan Taurat yang kita miliki ini. Taurat yang kita miliki ini dari kitab Bereshit, Eleshemot, Wajikra, Bamidbar, sampai Elehadivarim. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu sama dengan Tauratnya Yahudi. Begitu juga kitab Nabi-Nabi. Seluruh Perjanjian Lama Kristen itu kitab Tanaknya Yahudi. Tanak itu singkatan dari Torah, Nevim, Ketubim. Hanya penggenapannya yang orang Yahudi menolaknya dalam Yesus. Karena itu mereka menolak Perjanjian Baru. Tapi Perjanjian Lamanya sama. Kalau Islam definisi wahyunya beda. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, digambarkan seperti Muhammad menerima Quran yang didiktekan oleh malaikat Jibril. Begitu juga dibayangkan untuk Musa, untuk Yesus, untuk Daud, berkenaan dengan kitab Taurat, Jabur, dan Injil. Padahal tidak seperti itu. Misalnya paham Yahudi tentang pewahyuan. Dibra Torah Kileson Bene Adam. Taurat itu berbicara kepada kita dalam bahasa manusia. Maka ketika orang Yahudi melihat, maka matilah Musa di sana. Ulangan pasal 34 ayat 5. Tidak bingung. Sementara orang Muslim yang mengukur dari ukurannya tadi, mengejek kita. Dan mengatakan, loh katanya Taurat ditulis oleh Musa. Masa Musa menulis kematiannya sendiri? Karena mereka membayangkan Taurat itu kitab yang turun, didiktekan malaikat kepada Musa. Padahal tidak ada pandangan seperti itu. Dalam pandangan Yahudi, Taurat berbicara dalam bahasa manusia. Karena itu yang nulis kematian Musa itu bukan Musa. Yang nulis Yosua. Sebelum Musa meninggal, Musa menumpangkan tangannya atas Yosua. Itu artinya penerusan tongkat estafet. Maka sekalipun Musa tidak melihat tanah perjanjian, tapi Yosua lah yang menuntaskan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Ini perbedaan konsep. Begitu juga soal rasul dan nabi. Dalam Islam, salah satu definisi pembedaan rasul dan nabi adalah nabi setiap orang yang menerima firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah, tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau rasul adalah orang yang menerima wahyu Tuhan, wahyu Allah, firman-firman Allah, namun wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Jadi rasul itu sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Definisi seperti ini tidak dikenal dalam Yahudi, tidak dikenal dalam Kristen. Karena itu ketika diterapkan langsung, mereka mengejek kita. Nah, saudara-saudara, kita akan paham bagaimana rasul mengutus rasul. Nah, harus lihat konteksnya. Rasul itu apa? Dalam bahasa Yunani, rasul itu apostolos. Nah, kata apostolos itu artinya utusan. Kata apostolos ini dipakai sebelum zaman Kristen. Ketika Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Dari kata Ibrani saliyah. Makanya kalau kisah para rasul itu bahasa Ibraninya Sefer Maase Haselihim, kitab perbuatan dari rasul-rasul. Selah
bahasa Aram, salehim. Itu maknanya apa? Maknanya adalah utusan, sama dengan istilah Arab utusan. Namun utusan dalam konteks apa? Seliyah ini bukan sama dengan definisi Islam. Yang pertama, saudara-saudara, jabatan imam besar bagi orang Kristen itu salah satu dari apa yang dilanjutkan dari harapan mesianik bangsa Israel, bahwa Hamasyah, sang Mesias itu nabi, imam, dan raja. Yesus adalah nabi juga. Itu nubuatan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Nebi mihirbeka meaheka kamoni asher yakim leka adunai alaf tismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu. Mihirbeka artinya di tengah-tengah Israel. Meaheka di antara saudaramu, di antara saudara-saudara 12 suku Israel tadi. Musa lahir dari suku Lewi, Yesus lahir dari suku Yehuda. Yang seperti aku, Yahim leka Adonai, akan dibangkitkan oleh Tuhan Elohenu Allah kita. Hendaklah yang kamu dengarkan. Jadi nabi yang seperti Musa itu nabi Eksodus, nabi pembebas. Musa membebaskan Israel dari penindasan di tanah Mesir. Yesus membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Itu maknanya Mesias sebagai nabi. Yang kedua, Mesias sebagai raja. Raja yang kekal. Disebut dalam bahasa Aramaik Malka Mesiha. Orang-orang Yahudi di abad pertama menolak Yesus karena mereka membayangkan raja itu raja dunia, raja politik, raja yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa lain. Dan itu tidak ditemui pada sosok Yesus ketika Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini alasan kenapa orang Yahudi pada zaman Yesus menolak Yesus dan menerima Simon Bar Kokhba sebagai Mesias pembebas Israel dari penindasan Yunani. Sekalipun pemerintahan Simon Bar Kokhba hanya bertahan 3 tahun. Antara tahun 132 setelah Masehi sampai 135. Setelah itu Hadrianus kembali menghancurkan Yerusalem dan bangsa Yahudi terserak-serak ke seluruh muka bumi sampai kembali lagi merdeka tahun 1948. Ini Mesias sebagai raja. Yesus dipahami oleh gereja, oleh umatnya sebagai raja segala raja, raja yang kekal, bukan raja duniawi yang terikat oleh ruang dan zaman. Yang ketiga, Yesus adalah imam besar. Dalam makna inilah nanti Yesus disebut rasul. Yesus disebut imam besar, tapi bukan Imam Mahdi, bukan. Imam Mahdi itu versi Islam. Kadang-kadang orang Kristen itu punya kelemahan juga. Kelemahannya kalau ada saudara-saudara sebelah masuk Kristen, dielu-elukan, lalu dia mengatakan Yesus itu Imam Mahdi. Salah, Yesus bukan Imam Mahdi. Yesus itu imam besar. Imam Mahdi itu beda konsep dengan imam besar. Imam Mahdi itu setinggi apapun, dia hanya petunjuk jalan, bukan sang jalan. Sebesar apapun Imam Mahdi itu akan bekerja dengan hakim yang adil, mengalahkan Dajjal. Tapi ujung-ujungnya juga beda. Setelah mengalahkan Dajjal, tugas yang lain membunuh babi. Kalau di Kristen tidak ada Imam Mahdi membunuh babi, iya kan? Atau hakim yang adil membunuh babi dan memecahkan salib, itu tidak ada. Jadi artinya jangan sampai iman Kristen itu
gara-gara minder atau terus diserang, kita menyamakan dengan agama lain. Konsep Imam Mahdi itu bukan imam besar. Imam besar itu Kohen Hagadol, bahasa Ibraninya. Kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab yang saya pegang ini, keren kan Alkitab saya? Ini disebut Rois Kahina. Jadi Rois Kahin, Kahin itu Kohen. Jadi Rasul Warais Kahinati, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa Yesus disebut Rasul? Pertama sekarang, jawaban pertama, kenapa Rasul kok mengutus Rasul gitu kan? Yesus disebut Hasaliyah, Sang Rasul, satu-satunya Rasul. Dan murid-muridnya disebut Salihim, Rasul-Rasul, kata jamak. Kenapa? Rasulnya Yesus jumlahnya 12. Itu bukan kebetulan. Karena gereja itu Israel baru. Maka gereja seperti jumlah Israel yang jumlahnya 12 suku. Simbolisnya gereja juga jumlahnya dipimpin, diawali oleh pewartaan para murid Yesus yang jumlahnya 12. Makanya tadi Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya, lalu diutus, jangan kamu melewati batas-batas Israel, jangan kamu menyeberang ke Samaria. Karena apa? Prioritas 12 rasul itu 12 suku Israel dahulu. Dahulu bukan berarti hanya Israel. Aku diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel, itu prioritas pertama. Lalu yang kedua, Yesus mengutus 70 murid. Di dalam Lukas pasal 70 ayat 1, Anda cari, jangan kamu menyimpang ke jalan orang Samaria, tidak ada di situ. Karena 70 murid itu pertama menggambarkan para tua-tua Israel yang jumlahnya juga 70. Kita bisa membacanya pada Alkitab ya, pada Bilangan pasal 11 ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Tuhan menjawab keluhan Musa. Tugas ini begitu besar, mengatasi daripada kira-kira keterbatasan saya. Lalu Tuhan menjawab dengan 70 tua-tua yang membantu Musa. Yang kedua, 70 itu juga simbol bangsa-bangsa lain. Dalam Kejadian pasal 10 itu dikenal 70 bangsa-bangsa. Keturunan Nuh itu dari Sem, dari Ham, dari Yafet, jumlahnya 70. Dan simbol 70 ini sampai hari ini dipakai oleh orang Yahudi. Kalau Anda pergi ke Israel, ada program-program di jalan-jalan itu ditulis di spanduk, kadang-kadang di stiker. Itu ada webnya www.7470. Apa artinya itu? 7 untuk 70. 7 itu maksudnya 7 hukum Nuh untuk 70 bangsa-bangsa. Sekalipun jumlahnya bangsa sekarang tidak hanya 70. Tapi 70 itu simbol seluruh bangsa-bangsa, bukan Yahudi. 7 hukum Nuh itu bagi orang Yahudi adalah bangsa-bangsa lain. Ini tidak berlaku hukum Musa. Ini harus kita pahami supaya kita tidak memfitnah Rasul Paulus. Paulus pencipta agama Kristen. Paulus membebaskan orang untuk tidak mematuhi hukum Taurat. Makanya Kristen makan babi. Itu gara-gara Paulus. Mungkin Paulus nggak pernah makan babi. Disalahin Paulus, kasihan kan? Karena memang sejak dulu hukum Taurat tidak pernah berlaku untuk orang bukan Yahudi.
Lalu untuk orang bukan Yahudi berlaku hukum apa? Itulah ya oleh orang Yahudi disebut dengan Sefa Misfot Bene Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh. Makanya keturunan Nuh itu bangsa-bangsa selain Yahudi itu mewakili 70 tadi. Makanya 7 for 70. 7 hukum Nuh ini, Abu Tasarah, larangan penyembahan berhala. Kedua, Gelilat Hashem, harus hormat kepada Tuhan, tidak boleh menista Tuhan. Ketiga, Gilui Arayot, yaitu menghindari imoralitas seksual, percabulan. Keempat, yang disebut Sefikut Damim, pertumpahan darah. Kelima, yang disebut Gesel, Gesel tindakan kekerasan yang anti kemanusiaan. Kemudian yang dikenal dengan Efer Min Hakai, dilarang makan binatang yang mati dicekik, binatang yang diterkam, binatang buas, itu disebut bangkai. Makanya dalam kitab Imamat, bangkai boleh dikasih kepada bangsa lain, bukan bangkai busuk yang dikasih. Artinya binatang yang disembelih secara di luar hukum Yahudi. Kenapa dibolehkan kepada bangsa lain? Lah karena bangsa lain punya agama sendiri. Alkitab justru menjamin kebebasan beragama. Luar biasa itu. Itu jauh sebelum deklarasi HAM muncul. Alkitab sudah mengenal yang namanya pluralisme hukum. Boleh kau jual kepada orang asing. Karena orang asing tidak tunduk kepada hukum Taurat. Makanya Paulus mengatakan, kamu kalau disuruh makan, ini binatang yang dipersembahkan kepada berhala, jangan kamu makan. Karena saudaramu yang lemah iman jadi tersandung. Tapi 1 Korintus pasal 10, kalau kamu ke pasar beli daging, tidak usah ditanya silsilahnya yang menyembelih siapa. Tidak usah ditanya disembelih atas nama apa. Beli aja, itu higienis itu. Di ajaran Kristen itu paling masuk akal kan. Tapi kalau orang tidak paham karena mainnya kurang jauh, suka nuduh. Wah, ini bangkai boleh dimakan, orang bukan Yahudi. Kan gitu. Padahal konteksnya itu apa yang dikatakan dalam hukum Nuh tadi, yaitu Efer Min Hakai, dilarang makan binatang yang mati dicekik. Lah, karena bangsa-bangsa itu memiliki aturan hukumnya sendiri, maka selenggarakanlah mahkamah yang adil. Namanya Dinin. Itu hukum Nuh. Bagi siapa? 70 bangsa. Jadi kenapa 12? Kenapa 70? Clear. Nah sekarang imam besar perjanjian lama itu mesti keturunan Lewi. Sekarang Yesus bukan keturunan Lewi. Yesus adalah keturunan Yehuda. Makanya imam besar perjanjian baru itu modelnya seperti Melkisedek. Kenapa Melkisedek? Melkisedek itu kalau dicari silsilahnya di Imamat Harun, nggak ketemu, memang dia lebih dulu daripada Harun. Kalau menurut tafsiran Yahudi, Melkisedek itu Sem, yang masih hidup generasi 10 setelah Nuh. Ini tafsiran Yahudi. Jadi dia imam untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu imam pertamanya Melkisedek. Makanya kalau menurut ukuran hukum Musa, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Kenapa? Karena silsilah bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Karena memang dia hadir sebelum zamannya Musa. Bukan berarti Melkisedek itu tidak punya bapak beneran, nggak punya ibu beneran. Ini konteksnya apa? Anda bisa paham ayat 14-nya. Karena Tuhan kita itu lahir dari suku Yehuda, dan tentang suku ini tidak ada ketentuan tentang imam. Maka keimamatan Yesus adalah keimamatan paripurna, sehingga dia disebut sebagai imam besar perjanjian baru. Nah, imam besar perjanjian baru sama dengan imam besar perjanjian lama, tugasnya sebagai utusan Allah untuk korban penebusan dosa. Nah, itulah maknanya.
Yesus disebut utusan. Bukan utusan itu manusia biasa. Coba kita lihat lagi ayatnya. Karena kalau kita menyamakan iman kita dengan agama lain, ya kita bingung sendiri. Coba kita baca ayatnya. Yohanes pasal 6 ayat 38 ayat sampai dengan 41. Ayat 38 saya baca, nanti Anda ayat 39. Saya membaca ayat 40, nanti Anda membaca ayat 41. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya pada jangan ada yang hilang, tetapi supaya membangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungguh-sungguhlah kamu dan Tuhan Dia, agar Dia mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Amin. Jadi inilah makna pengutusan Yesus. Yesus diutus oleh Bapaknya, konteksnya bukan melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku diutus dari mana? Sebab aku telah turun dari surga. Apa Nabi Muhammad turun dari surga? Tidak. Apakah Musa turun dari surga? Tidak. Apakah nabi-nabi turun dari surga? Tidak. Jadi ini bedanya Yesus dengan nabi yang lain. Sekalipun Yesus juga disebut nabi, tapi perutusannya Dia pengutusan yang berbeda, karena Dia utusan yang dari surga. Siapa yang mengutus Yesus? Bapaknya sendiri. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus diutus oleh Bapaknya. Pengutusan itu luar biasa, supaya jangan ada yang hilang, tapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Ku bangkitkan pada akhir zaman. Apa nabi-nabi yang lain membangkitkan dari akhir zaman? Tidak. Lebih-lebih kenapa orang Yahudi bersungut-sungut dan marah? Karena Yesus mengatakan, Akulah roti yang turun dari surga. Dan nabi-nabi tidak ada yang turun dari surga. Maka Yesus disebut utusan. Utusan itu ya yang sama dengan kata rasul. Itu sama dengan bahasa lain. Tapi hakikatnya berbeda karena Yesus utusan yang dari surga. Nah, itulah sebabnya kita baca satu ayat lagi. Misalnya Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, apakah nabi-nabi anaknya? Kan bukan. Hanya Yesus yang adalah anaknya yang tunggal. Setelah genap waktunya. Di dalam bahasa Arab itu terjemahan ya, sama-sama terjemahan. Walakin lama ja'a mil'ud zaman. Setelah genap zamannya. Setelah tama, setelah sempurna zamannya. Arsalallahu. Arsala itu nantinya masdarnya rasul. Telah diutuslah oleh Allah, arsalallahu abnahu, putranya. Nah, nabi-nabi kan bukan putra Allah dalam pengertian putra tunggal. Daud disebut anak, iya, tapi bukan anak dalam pengertian Dia firman yang menjadi manusia. Hanya Yesus yang disebut monogenes theos, anak Allah yang tunggal. Lalu anak ini dilahirkan, tapi sebelumnya sudah ada. Di mana? Di surga. Dilahirkan untuk apa? Mauludan min imra'atin, lahir dari seorang perempuan. Kenapa dikatakan lahir dari seorang perempuan? Bahasa aslinya sesungguhnya gunaikos. Kenapa disebut gunaikos? Penggenapan dari Kejadian pasal 3:15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan ular akan
meremukkan tumitnya itu saat apa itu? Penyaliban. Makanya perempuan di sini maknanya adalah penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Lah untuk apa dia datang dilahirkan oleh perempuan? Mauludan tahta namus. Dia dilahirkan untuk tunduk pada hukum Taurat. Makanya Yesus disunat umur 8 hari. Karena untuk memenuhi Taurat. Tapi 8 hari ini yang disebut Brit Milah. Sunat perjanjian. Usianya 8 hari. Kami lebih setia pada ajaran Yesus karena kami disunat. Orang Kristen tidak disunat, kan itu kan? Kamu disunat umur berapa, bro? Umur 12 tahun, gak ada hubungannya dengan Abraham. Harus 8 hari. Yesus disunat 8 hari. Paulus yang mereka maki-maki disunat umur 8 hari. Saya disunat umur 13 tahun. Tapi itu bukan sunat Abraham. Sunat tradisi. Umur 12 tahun Yesus dibawa ke Bait Allah. Untuk apa? Bar mitzvah. Dia tunduk pada Taurat dulu untuk menggenapi Taurat. Karena dia orang Yahudi. Makanya lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Yesus muncul di depan umum usia 30 tahun. Lalu usia 12 sampai 30 kemana? Ini mainnya kurang jauh lagi. Jangan mencari sweet 17 pada kehidupan orang Yahudi pada zaman Yesus. Sweet 17 itu budaya orang bule. Tidak ada itu di Israel. Karena apa? Kitab Bilangan pasal 4. Kumpulkanlah orang-orang Israel antara umur 30 sampai 50 tahun. Kenapa 30 sampai 50 tahun? Dia bertugas di kemah suci. Jadi kalau usianya belum 30, belum boleh pelayanan di kemah suci. Sampai 50 tahun, karena 50 tahun itu usia memberi nasihat, kematangan usia. Makanya ketika Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku, dan dia akan bersuka cita karena ia telah melihatnya. Apa reaksi orang Yahudi? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bahkan engkau belum waktunya memberi nasihat. Bagaimana engkau katakan seperti itu? Ini semua berkaitan, bukan sekedar kebetulan. Umur 50 tahun. Kemudian umur 60 tahun itu usia tua. 70 tahun bagi kebudayaan orang Yahudi itu usia manusia. Maka kalau manusia itu usianya cuma 70 tahun sejak zaman Musa itu. Kalau kuat 80 tahun. 80 tahun itu tambahan usia. 90 tahun itu usia mulai bungkuk. 100 tahun seolah-olah mau mati dan meninggalkan dunia ini. Itu ada di dalam budaya Yahudi. Dalam Talmud namanya Traktat Pirkei Avot 1. Itu semua bisa dibuktikan. Tapi orang sudah terlanjur sombong dulu. Kami disunat, kalian tidak disunat. Paulus membatalkan sunat. Di mana Paulus membatalkan sunat bagi Yahudi? Itu dalam Galatia. Yang dilarang sunat itu kan Titus. Titus kan orang Yunani. Orang Yunani tidak pernah berlaku Brit Milahnya Musa. Tapi Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 16 menyunatkan Timotius. Artinya apa? Artinya bahwa yang Yahudi berlaku hukum Musa, yang bukan Yahudi berlaku hukum Nuh tadi. Itulah makna angka 70. Selain 70 itu adalah 70 tua-tua Israel. 70 itu artinya bangsa-bangsa. Dan untuk 70 Rasul Yesus, 70 murid Yesus, tidak perlu dikatakan, jangan kamu menyimpang jalan kepada orang Samaria. Universal. Dan nanti kedua-duanya juga akhirnya universal. Ketika Yesus sudah dibangkitkan, di mana tidak ada lagi perbedaan Yahudi dan bukan Yahudi, laki-laki, perempuan, budak maupun merdeka, semua dipersatukan dalam satu payung, yaitu gereja yang satu,
kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu, kudus, am, dan rasuli. Hal pertama yang perlu kita mengerti dan pahami secara baik, benar, serta bertanggung jawab. Tentu dasar dan pondasinya adalah Alkitab. Yesus memiliki banyak gelar di dalam Alkitab. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Nabi. Yesus itu adalah Rasul. Yesus itu adalah Imam besar. Yesus adalah Raja segala raja. Jikalau disimpulkan, kedudukan Yesus sebagai Nabi, Imam, Raja, Yesus adalah Mesias dari segala Mesias. Yesus adalah utusan. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah firman. Masih banyak lagi gelar atau sebutan yang ditujukan atau diarahkan kepada Yesus. Oleh karena itu, kalau ada ungkapan dari para apologet dan polemikus di luar Kristen yang membuat pertanyaan, sebenarnya Yesus itu Tuhan atau Nabi? Kita tidak boleh menjawab dengan memilih salah satu jawaban. Karena memang Yesus itu Tuhan sekaligus juga Nabi. Yesus itu Rasul atau Nabi. Kita tidak bisa memilih salah satu. Karena Yesus itu dari fakta Alkitab adalah Rasul dan juga Nabi. Satu hal yang menjadi titik kelemahan dari saudara-saudara kami di luar Kristen mengenal pribadi Yesus adalah mereka menolak keilahian, kealahan Yesus dari fakta-fakta Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu punya sifat natur keadaan sebagai manusia. Yesus itu disunat, lapar, haus, berpuasa, berdoa, mengalami kematian, bahkan juga mengalami takut di Taman Getsemane yang mana diberikan kekuatan oleh malaikat. Semua itu merujuk kepada eksistensi keberadaan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan menutup mata. Fakta-fakta Alkitab juga menunjukkan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5 dan 10. Yesus itu mencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia atau tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus sebagai pencipta segala sesuatu dalam eksistensi keberadaan kekalnya sebagai firman, maka tidak mungkin kita hanya menilai, mengerti, memahami Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus juga berkata kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tentu hal itu tidak merujuk kepada keadaan Yesus sebagai manusia, walaupun perkataan itu keluar dari mulut kemanusiaan Yesus. Tapi Yesus ingin menegaskan kepada mereka
bahwa dia punya eksistensi keberadaan kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 5. Yesus itu sudah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 24. Bahkan Wahyu 1 ayat 8 jelas berkata bahwa Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Tentu kita tidak bisa mengartikan Yesus di situ merujuk kepada keadaannya sebagai manusia, tapi eksistensi kekalnya sebagai firman. Jadi perlu saya tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menilai Yesus bukan ilahi atau bukan Allah dari fakta-fakta kemanusiaannya. Sekaligus jangan pernah menilai Yesus bukan manusia dari fakta-fakta keilahiannya. Yang benar adalah Yesus yang satu pribadi itu memiliki dua natur. Natur keilahian sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan natur kemanusiaan sebagai yang dikandung oleh Bunda Maria, dilahirkan serta hidup selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Jadi demikian juga kita mengerti, memahami Yesus yang diberi gelar atau jabatan sebagai utusan atau sebagai rasul. Yesus itu diutus dulu baru mengenakan tubuh kemanusiaan. Artinya dia sudah ada eksistensi kekalnya dulu sebagai firman, diutus oleh Bapa, turun dari sorga. Itu tadi sudah dikutip oleh Dr. Bambang Nursena, Yohanes 6 ayat 38. Makanya beliau menegaskan, adakah nabi, rasul, utusan lain yang turun dari sorga? Tentu jawabannya sudah pasti tidak ada. Apalagi kalau ditegaskan lagi di dalam Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar dan datang dari Allah. Itu menunjukkan kesehakikatan Yesus sebagai firman yang memiliki kekekalan bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa. Apakah nabi, rasul, utusan lain keluar dan datang dari Allah? Tentu tidak. Berarti Yesus itu sebagai utusan atau rasul pasti berbeda dengan utusan atau rasul manapun yang pernah ada dalam sejarah kemanusiaan.